untuk bertanya apa saja. Tidak apa-apa, ada seperti saja. Ini Gus ada pertanyaan. Kenapa guru menggaji Kenapa kalau mengaji atau mendengar tilawah ketika tidur rasanya tidak mampu? Apa sebabnya? Itu pertama. Apa disebabkan cinta dengan Al-Quran atau rindu dengan Al-Quran? Nah, langsung dijawab. Ini pertanyaan kok bulat ya ini. Kenapa kalau mengaji atau mendengar tilawah ketika tidur rasanya tidak mampu? Tidak mampu ini maksudnya gimana? Apa sebab cinta dengan Al-Quran atau rindu dengan Al-Quran? Baik. Ini macam-macam tuh. Kalau ada orang dengarkan Al-Quran kemudian dia menangis mendengarkan Al-Quran, itu bagus. Tapi kan jarang. Ya ada mungkin sekarang ini aja. Kalau kita ada adzan, sunahnya kita diam apa tidak? Diam. Sunahnya kalau ada adzan kita diam. Dengarkan dulu adzannya. Kalau orang sekarang enggak. Adzan ada, zuhur lagi dah. Ada asar, aduh asar lagi dah. Suruh dengar kan, itu panggilan. Tapi kalau yang ditanyakan ibu ini benar bahwa ketika dia mendengarkan Al-Quran hatinya bergetar, itulah yang dirasakan oleh para sahabat. Para sahabat ketika mendengarkan Al-Quran hatinya seperti mendidih, dan itu adalah berkah luar biasa. Kalau memang ada yang seperti itu, tapi kayaknya kok nggak ada. Tapi kalau memang ada, luar biasa. Berarti Anda punya keimanan yang luar biasa, dan semoga terbawa sampai meninggal. Amin. Allahumma. Ada lagi Ibu? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talang Kongres. Nama pula maksudi alamat peniraman. Ya. Oh, bahasa Indonesia, mohon maaf. Tapi kalau bahasa Indonesia saya mau bertanya agak cangkolan ya. Tak apa-apa bahasa Indonesia, campur aja ya Ustaz. Bahasa Indonesia. Pertanyaan saya masalah najis mughalladhah. Di dalam kitab Sepina, najis mughalladhah itu najis yang paling berat. Contohnya najisnya anjing sampai ke keturunannya. Artinya apabila ada anjing sampai ke keturunan anjing najis. Pertanyaan saya, seandainya ada anjing menjimat manusia dan terjadi hamil dan anaknya lahir, pintar lagi anaknya. Nah, dihukumi apa anaknya itu? Mau dihukumi suci atau dihukumi najis? Itu pertanyaan saya. Yang pertama. Ada dua pertanyaan boleh kemudian. Ya. Pertanyaan saya yang kedua, masalah undangan. Kalau mayoritas kita undangan itu saling mengundang, artinya kemarin yang satu ini Bos. Suatu ketika si fulan memanggil undangan pernikahan si fulan, dia mengisi 100 seandainya Bos. Ketika si fulan mengundang lagi, dia dikembalikan 50. Dalam bahasanya di masyarakat, temu bagi jangan sini ke Bos. Nah, apakah hukum undangan yang dimasukkan ke amplop itu yang berisi 100 dikembalikan 50? Apa itu hukumnya boleh apa tidak? Itu pertanyaan saya Gus. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz. Ini pertanyaan Gus, tingkat tinggi Gus. Tolong dijawab Gus. Siap. Oke, nah kan semakin asik kan kalau tanya jawab. Maka keluarkan saja bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz siapa? Maksudi As-Sumutiyah.
karena punya songo. Mohon maaf Pak Ustaz. Di sini banyak yang paham Madura. Banyak. Mayoritas. Mayoritas. Wah ini pun boleh Madura saus tadi itu. Seneng kabugi. Kalau Ustadz Suudi mengatakan, apakah anaknya perkawinan antara apa kali itu? Hewan. Patek, ya kan patek kan zaman? Patek di manusia kamu keluar koreng. Itu apakah anaknya najis? Tinggal bapak ikut madhab siapa? Maka saya kasih pilihan. Yang mengatakan najis, 1 madhab Syafi'i, 2 madhab Hanafi, 3 madhab Hambali. Nomor 4 madhab Maliki mengatakan al-patehu Pak Ustaz itu hukumnya suci. Makanya saya ditanya oleh orang Sanggaule itu karena di sana banyak patek. Gus ini gimana ini Gus? Kalau saya kena patek apa harus dicuci 7 kali? Saya jawab ikut madhab Hanafi bisa. Madhab Hanafi mengatakan najisnya anjing itu sama dengan najis temancuk gula-gula. Paham nggak Pak? Sebagian. Ibu Pak Waka ini nggak paham tadi ikut ketawa. Pak Wakil bukan nggak tahu itu maju lebih. Pak Wakil Bupati mau itu luar biasa itu Pak. Itu apa ya kalau di daerah Madura namanya coklat. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat kondisi Pak Ustaz. Kalau kondisinya di daerah yang tidak banyak anjingnya, boleh Anda ikut madhab Syafi'i. Kena anjing, hukumnya silakan dibasuh 7 kali. Tapi kalau seperti tadi malam saya di Sanggaule itu, mungkin jangan ikut madhab Syafi'i, ikut madhab Hanafi, dibasuh 1 kali selesai. Atau ikut madhab Maliki, tidak usah mengatakan najisnya tapi bukan berarti walaupun anjing itu tidak najis boleh dimakan. Jangan diartikan ke sana. Sesuatu yang suci belum semua boleh dimakan. Ini batu suci nggak Bu? Boleh dimakan batu? Kucing suci nggak Bu? Suci, tapi jangan makan kucing. Paham nggak Bu? Terok suci nggak Bu? Tapi jangan dimakan. Jangan dimakan. Jangan semua diartikan kalau suci boleh dimakan. Persepsi itu salah. Sehingga yang ditanyakan Pak Ustadz tadi itu, kalau ada perpaduan antara anjing dan manusia, punya anak anjing, maka kalau madhab Syafi'i ya najis. Lain dengan madhab Maliki. Kalau madhab Maliki hukumnya suci. Maka lebih jelas Pak Ustadz bisa lihat di channel YouTube saya Gus Dewa Menjawab. Jangan lupa subscribe. Gak ada yang tepuk tangan ini. Ada Ustaz ini kok gak pada cerdas orang-orang. Oke, ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Paham ya Ustaz ya? Itu 2 Oh, undangan. Pertanyaan ini ketika saya pengajian hampir sering ditanyakan karena di Jawa juga sama. Kalau ngasihnya 100.000 kembalikannya 50.000 dirasani Bu. Engkina Banten. Cereng. Engkau ngabut gula 10 kilo, gula nambah 10 kilo. Ngaben. Saya 150. Setiap bulan nyabut berapa? Biasanya yang bilang ibu-ibu bapak-bapak. Kalau ada ibu-ibu kayak gitu Pak, ambil karet tarik. Gimana hukumnya? Dalam kitab namanya Bujairul Khatib. Bisa dilihat dalam buku saya. Saya punya buku namanya karangan saya sebenarnya awalnya saya tulis buku saya ini kalau nggak salah yang sudah saya tulis ada 50 judul.
Salah satu yang saya tulis judulnya Marji'ul Akbar, halamannya 1200 halaman. Itu dikatakan di sana dalam kitab Bujalul Khatib ada dua pendapat. Kalau di daerah situ orang menganggap itu adalah minjam. Daerah situ kalau orang nyaruh 100 ya minjam, besok kembalikan 100, maka orang kalau mengembalikan 50 hukumnya dosa. Makanya saya ini pernah suatu hari diundang di Situbondo. Di Situbondo itu menurut saya radikal. Itu kalau ada orang naruh apa itu kalau di sini apa namanya? Amal. Hah? Koleman itu loh, apa namanya? Nasi uang itu apa namanya? Ketok. Ya stok itu ya, kasih tok. Itu kalau di Situbondo di Besuk itu malah diumumkan. Pak Ustadz Mukhlis 1.000. Saya menyiapkan uang waktu itu, ingat saya 30.000. Gara-gara diumumkan, waduh, Gusti Waduh, tunggu saya masuk lagi taruh uangnya, tak ambil 100.000. Ini saya pas diumumkan Gusti Waduh 20.000 ada. Itu dibesuki Pak, saya nggak bohong, dibesuki kayak gitu. Maka menurut kitab Bujalul Khatib, kalau di daerah itu sudah tradisinya biasanya mengembalikan dianggap hutang, dan kalau mengembalikan tidak sama hukumnya dosa. Tapi kalau di daerah situ tidak seperti itu, ikhlas-ikhlasan, maka mengembalikan berapapun hukumnya boleh. Tinggal di sini bagaimana adatnya. Di sini gimana Bu? Kalau nggak sama ngamuk nggak Bu? Ngamuk. Ngamuk nggak Bu? Ngamuk. Ngomong? Enggak. Ngomong. Paling nggak ngamuk rasanya marin. Rasanya pas bisa pas marin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Paham ya? Jadi lihat daerahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Gus, ada beberapa pertanyaan dari saya Gus. Yang pertama, saya mau nanya itu Gus. Jadi yang timbul dari benak saya itu, nama antum nih Gus Dewa itu falsafahnya apa itu Gus? Dewa itu kesannya kayak di film-film India gitu Gus. Mungkin bisa diceritakan nanti itu Gus. Kayak dewa mabuk. Parah ini pertanyaannya. Identik kembalian gitu Gus. Kemudian yang kedua, kaitan dengan toleransi dan akidah. Ini biasanya yang saya pernah saya baca, kemudian di sini kan multi etnis dan multi agama ya Gus. Jadi terkait dengan masalah yang pertama, penyebutan Selamat Hari Natal. Nah, untuk saudara kita yang non Muslim seperti Gus, kan itu penuh pro kontra terkait penyampaian Selamat Hari Natal. Yang kedua, ketika kita juga biasanya terutama di kalangan muda ini merayakan Hari Valentine. Bagaimana Islam memandang terkait hukum merayakan itu, termasuk juga hari antar lagi ini ulang tahun baru Gus, ulang tahun baru nih, insyaallah 2 bulan lagi ya. Bagaimana perspektif agama Islam terhadap perayaan hari tahun baru? Dan yang terakhir terkait dengan masalah ada oknum Muslim yang misalnya merayakan atau selawatan di gereja misalnya Gus ya, kemudian melaksanakan ibadah di tempat non Muslim misalnya seperti itu. Bagaimana Islam menjawab terkait dengan masalah toleransi dan masalah akidah ini Gus? Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, ini pertanyaan banyak Gus, luar biasa ini pertanyaannya. Silakan Gus, ingat pertanyaannya? Oh ingat, aku Gus, silakan Gus. Ini mumpung jadi tuan rumah, pertanyaannya paling banyak. Pinter ini. Ini kalau misalnya Zoli itu sama saya satu orang satu. Ini karena tuan rumah takut saya. Sama
Bu, nama saya ini sebenarnya bukan dewa. Nanti pas orang-orang manggil, tadi siapa yang ngisi? Dewa mabuk. Selang. Saya ini namanya Muhammad. Nama saya Muhammad. Bapak saya kasih nama Muhammad Syakur. Hanya saja saya dulu itu, karena saya ceritakan tadi, saya itu dulu di Lirboyo tukang nulis buku, penulis writer. Suatu hari buku saya ini jadi, saya tulis jadi, itu buku pertama saya belum pernah nulis, saya buku jadi. Terus kawan kita mau mencetak, Mas ini saya cetak ya, kata dia. Oh silahkan. Saya bangun tidur ditanya, mau dikasih judul apa? Saya itu nggak inget nggak apa. Saya waktu itu ngomong aja, ya sudahlah dewa, nggak apa-apa. Saya pikir saya guyon. Ternyata omongan saya ini diterima sama dia. Buku saya dikasih nama judul dewa. Taunya saya sudah jadi. Tahu saya sudah jadi. Setelah jadi buku itu dilalah, laris di pasaran, 1 minggu habis 1000 eksemplar. Sehingga tapi mulai cerdas ya. Sehingga orang nyari saya waktu itu tidak cari nama saya Muhammad, tapi orang nyari saya, mana kamarnya dewa, mana kamarnya dewa. Bukan dewa Siwa ya Bu, apalagi dewa Krishna, bukan. Tapi gara-gara saya, akhirnya saya berusaha menghilangkan nama dewa itu ketika saya mau pulang. Lah kok di rumah saya ada teman saya di Lirboyo juga panggil dewa, sampai istri saya manggilnya juga Yayang Dewa. Sampai sekarang lah saya tidak bisa lagi berkutik. Akhirnya sama teman-teman, ya sudahlah saya terima nama dewa walaupun ini kecelakaan. Seperti itulah. Wes nggak perlu falsafat apa belakangan itu. Yang pertama, yang kedua apa tadi? Selamat Natal. Nah, selamat Natalnya tadi malam ditanyakan ya. Persis ditanyakan orang sana, Sanggau. Tanya, Gus boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Dengarkan Bu, ini penting. Jangan sampai tidak paham. Kalau memahaminya separuh-separuh, ini saya takut nanti malah salah paham, bahaya. Bagaimana mengucapkan selamat Natal? Saya berbeda mungkin dengan para ulama-ulama yang lain. Mengucapkan selamat Natal tinggal menurut ulama siapa. Kalau mau lihat YouTube saya jelas sekali menerangkan. Menurut para ulama memang banyak yang mengatakan haram. Rata-rata mengatakan ulama hukumnya haram. Tapi ada satu ulama yang sampai sekarang masih hidup, hebat luar biasa. Namanya Al-Habib Ali Al-Jufri. Mungkin Habib tahu ya, Yaman. Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan mengucapkan selamat Natal selama di daerah tersebut membutuhkan dan hatinya tetap mengatakan Allah satu-satunya, maka mengucapkan selamat Natal tidak masalah. Saya tunggu dari tadi. Telat. Kalau jenengan sekarang begini Bu, makanya tadi malam saya jawab, kalau di Jawa kayak saya Bu, kalau di Jawa kayak saya, mengucapkan selamat Natal nggak ada artinya. Selamat Natal nggak ada artinya, karena dia biasa-biasa saja. Tapi kalau di Kalimantan, apalagi kayak di daerah tadi malam itu, yang muslimnya sama-sama 50-50, itu penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena mereka kadang-kadang juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Kita nggak enak kalau nggak mengucapkan selamat. Maka mengucapkan selamat Natal dalam hal ini menurut Habib Ali Al-Jufri hukumnya boleh selama hati tetap mengatakan Allah satu-satunya, tiada Tuhan. Ini kalau ketemu dengan orang itu terus sesat, jangan disangka
sesatkan Habib Ali Al. Saya cuma mengutip pendapatnya Habib Ali Al. Oh Gus Jiwa kok sesat kok berani mengatakan selama Natal boleh? Jangan saya sesatkan Habib Ali Al. Yes, selesai. Ya. Jadi kalau ibu di sini, kalau saya di mana? Di Jawa nggak perlu karena tidak menambah apa-apa. Kalau di sini nggak enak. Itu yang pertama. Yes, ya, itu ya, paham ya? Paham nggak tadi? Paham ya? Kondisi daerah dan situasi tidak akan pernah sama. Bu, Imam Syafi'i itu punya dua pendapat, namanya qaul jadid dan qaul qadim. Qaul jadid dan qaul qadim beda pendapat. Kenapa? Karena beda situasi, beda kondisi. Di Jawa Barat beda, di Jawa otomatis juga tidak akan sama. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang apa tadi? Oh, Valentine dan tahun baru. Oke, kalau tahun baru dulu. Kalau tahun baru, saya pernah tanya ke guru saya cuma jawab gini, boleh nggak Kiai? Boleh, tapi apa gunanya? Gitu. Sedangkan orang Islam, al-Muslim, orang Islam itu bagaimana? Orang Islam meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Maka maksud saya boleh itu artinya jenengan bersenang saja sudah cukup. Kalau sampai menjadikan sesuatu boncengan, laki bini, ya itu yang haram. Haram nggak haram? Haram. Minuman keras, baru itu yang haram. Kalau guru saya boleh nggak? Ya wes, tapi hukumnya apa gunanya? Kurang baik. Hukumnya kurang baik. Kalau merayakan ulang tahun, baru kalau merayakan Valentine itu Bu artinya kasih sayang. Anak sekarang tuh terleter Bu. Sarah. Kalau sudah 14 Februari itu ngasih coklat Bu. I love you. Orang sekarang itu Bu, ya Allah Bu, anak muda sekarang itu terleter Bu, ketemu apa-apa I love you, ketemu kedel I love you, ketemu sate I love you, motak I love you. Sampai sekarang itu saking leternya Bu, dikit-dikit selfie. Ayo, ya benda. Ya, betul. Itu sekarang ini rusak ini Bu. Kadang-kadang mau mandi loh Bu, cek sempat-sempatnya mau mandi. Berangkat ke mandi, pakai kiri jalan. Siapa dong yang mau ikut? Ya Allah Bu, pas yang komen gerandong-gerandong kayak gini. Gerandong-gerandong kayak gini komen semua di bawahnya. Bu, pertanyaannya tadi Valentine. Kalau Valentine 14 Februari itu juga tidak baik. Karena Valentine umat Islam itu tidak hanya 14 Februari tetapi setiap ucapkan sayang kepada suaminya setiap hari. Nanti kalau suaminya datang langsung, Mas, I love you. Orang perempuan bilang I love you kepada suaminya itu sama halnya dia bilang terima kasih, tulisannya khatam Quran 1 kali. Telat. Kalau nggak percaya lihat kitabnya Imam Nawawi. Orang perempuan bilang syukran itu sama besarnya dengan ini uhibbuka. Sama. Ibu kok bilang I love you kepada bapak-bapak 1 kali, khatam 1 kali. Makanya nyampe rumah, Mas, love you. Kalau ibu lari, kalau ibu malu, tutupi mukanya, Mas, love you. 1 kali aja. Coba kalau ibu sekarang bilang gini, Mas, love you. Khatam Quran berapa kali? Ayo. Lagi bapaknya, love you, teguh culun Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Makanya umat Islam menurut kiai kita tidak perlu ikut-ikutan Valentine tanggal 14, tapi bervalentinlah tiap hari kepada pasangan Anda. Sallallahu alaihi wasallam. Masih lanjut? Bos, ini ada pertanyaan bos. Sekaligus sudah. Ada langsung tak? Ada langsung? Oh iya bos, baca selawat yang di tempat gereja dulu. Ngadu dulu pertanyaannya. Ada saya yang awal banget ini. Padahal saya di Probolinggo ini kawan-kawan saya semuanya yang dekat Banser gitu. Saya sudah klarifikasi. Saya sudah klarifikasi ke Banser di sana sudah. Ternyata memang membaca sholawat itu tidak atas nama institusi Banser. Maka jangan sekali-kali menyalahkan Banser. Saya ini paling gak suka Banser ini bu kerja jaga ulama nggak digaji, tapi kok saya mau karena mereka mereka Banser orang itu loh. Oleh karena itu bu, yang membaca sholawat di gereja yang sekarang ini semuanya nyalakan Banser. Allah Banser sekarang senang baca sholawat di gereja. Kalau satu orang yang salah, jangan disalahkan semuanya. Kalau saya ini pengajian di mana-mana yang awal Banser. Kalau satu orang yang salah, bukan yang salah semuanya. Saya contohkan. Kalau satu orang NU yang salah, apakah orang NU salah semua? Makanya baca sholawat di gereja saya lebih setuju, kurang setuju. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi pernah mengatakan la a'budu ma ta'budu. Gak usah mencampur adukan urusan akidah. Tapi apakah itu atas nama Banser? Tidak, sama sekali tidak. Banser itu tujuannya hanya satu. Ingat-ingat teman-teman, ketika saya di Banser, Banser itu satu. Apa? Jaga NKRI, jaga ulama. Itulah Banser. Terima kasih bos. Terima kasih sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan. Mas lanjut. Siap lanjut. Oh sama dia. Mau silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja pertanyaan dari saya gitu loh. Gini Gus, mohon maaf Gus, kan ada keluarga gitu loh, orang tuanya anaknya menjadi mualaf gitu loh, dan menjadi mualaf, kemudian orang tuanya itu meninggal. Setelah meninggal, terus anak itu datang mimpi gitu loh, suruh kirimkan doa ke keluarganya yang muslim tersebut gitu. Jadi anaknya bingung gitu, doa ini nyampe atau enggak gitu loh. Yang didoakan non muslim gitu loh. Itu seperti itu ya. Aja Gus, terima kasih. Bisa diingat bos? Iya. Sebentar, ini orang ini kok cerdas ya. Pertanyaan berat semua. Sebelumnya saya ceritakan dulu. Di Madura Pak, ada kiai pinter. Di Madura ini ada kiai pinter. Kiai pinter ini gini, persis seperti itu. Dia masuk Islam, tapi syaratnya dia masuk Islam kalau bapaknya disolati. Kalau bapaknya sementara mensolati orang tidak Islam kan tidak boleh. Akhirnya dibawa ke masjid, habis dibawa ke masjid, bapaknya yang non muslim tadi itu ditaruh di belakang. Taruh di sana, sholatnya di sini. Allah. Mayitnya ditaruh di anaknya ngamuk. Pak Kiai kurang ajar. Ya kenapa? Bapak saya kok ditaruh di belakang? Kan bapak saya kan ingin disolatkan kok ditaruh di belakang. Tunggu sebentar. Ya kenapa? Bapak kamu kan non muslim, nggak tahu jalannya surga. Yang muslim itu tahu jalannya surga, maka dia jalan sendiri. Lah bapak kamu non muslim taruh di belakang karena nggak tahu jalannya surga, dia nyuruh kita.
Tadi orang mualaf itu, oh gitu ya Pak Kiai. Iya, bagus Pak Kiai, bagus. Padahal tadi nggak sholat maghrib, bu, sholat zuhur tadi. Sholat zuhur, santri yang di belakang itu tanya, Pak Kiai ini sholat apa? Ayo sholat zuhur aja. Sholat zuhur, lah kan orang mualaf ini kan nggak tahu sholat maghrib seperti apa kan? Jadi ikut aja. Baru kali ini ada sholat maghrib 4 rakaat. Pertanyaannya gini, kita bersyukur hari ini, alhamdulillah. Bersyukur kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang Islam. Ini nikmat yang luar biasa. Semoga Islam kita pencak di pengiran. Islam kita selalu dikuatkan oleh Allah sampai kita meninggal. Amin Allahumma. Bolehkah orang itu kirim pahala kepada orang yang meninggal? Saya jawab dalam kitabnya Imam Suyuti. Tahu Imam Suyuti? Nggak tahu ya? Nggak tahu saja. Saya terangkan. Imam Suyuti itu umurnya hanya kurang lebih 55 tahun, tapi kitabnya 600 kitab karangannya. Hebat nggak? Tepuk tangan. Ustaz punya karangan berapa? Belum dimulai. 600 kitab. Kenapa hebat? Karena Imam Suyuti itu kalau ngarang polpen 9 jalan semua. Berdiri semua, polpen sangat rohut, ajaran kabeh. Mohon kita kan enggak polpen 1 geger melon. Geger melon. Geger bener polpen nanti gini-gini. Rosak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam kitabnya Imam Suyuti, kitab Jami'us Shaghir namanya Pak. Kalau Bapak tidak punya, nanti di rumah saya ada. Main ke Probolinggo. Dalam kitabnya Imam Suyuti katakan begini, laukana musliman, kalau dia orang Islam, fa'ataktum anhu au tasaddaqtum anhu, kamu bersedekah untuknya, au hajjatum anhu, atau kamu berhaji untuknya. Apa kata Kanjeng Nabi? Balaghahu zalika, maka pahalanya akan sampai kepadanya. Kanjeng Nabi mengatakan laukana musliman, syaratnya harus Islam. Kalau tidak Islam, mohon maaf, sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi, tidak akan pernah bisa sampai. Shallu ala Nabi. Sallu Terima kasih Gus. Terus ada yang ibu ini tadi bapak-bapak semuanya. Sampai jam berapa nih? Satu 2 jam. Lanjut bapak, aduh. Lanjut. Oh di bawah yang terakhir katanya. Baik apa lanjut apa. Oh lanjut terus ini. Nah, saya ingin dengarkan suaranya ibu-ibu. Siapkan ibu-ibu untuk yang berdiri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basuran. Saya mau bertanya. Saya suka sekali bermakmum. Tapi kalau sedikit saya kalah apa ya? Saya suka bermakmum yang banyak karena kata almarhum Kasoni itu kalau 41 ada yang wali satu. Saya itu ingin berjemaah yang banyak dengan imam itu. Tapi disuruh saya itu kadang-kadang dua gitu. Jadi saya ingin melangkah. Apakah bisa melangkah ke masjid Kiai Baijawi itu punya saya suara? Apa bisa itu? Ya mohon maaf. Pertanyaan saya begitu. Dengan masyarakat sini, saya itu mungkin orang baru di sini selama 13 tahun. Maaf dengan orang-orang masyarakat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Basuran. Bapak Basuran ini ingin sekali bermakmum kepada orang yang banyak. Makmumnya banyak, imamnya satu. Karena 41 orang itu ada yang diterima
doanya. Sementara di suraunya beliau hanya 2 sampai 3 orang. Nah, karena dekat dengan surau, bolehkah beliau ini sholat cari jamaah yang banyak ke masjid Kibobobo di sana? Boleh tidak hukumnya begitu, Gus? Silakan. Wah, luar biasa nih Pak, semangat ibadahnya luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Ini Ustaz Kofli saja nggak kayak gini. Baik. Hadisnya begini Pak, saya bacakan hadisnya dulu. Dalam kitab namanya kitab I'anatul Talibin, karangan Sayyid Abu Bakar Syato. Karangan Sayyid Abu Bakar Syato dikatakan, ya saya tunggu sebentar. Pak Kasat langsung yang bawanya, Masya Allah. Ini Bapak Kasat, terima kasih Bapak Kasat Keras. Tepuk tangan untuk beliau. Ini Kasat yang cinta ulama ini. Allah Allah. Selamat duduk kembali, Bapak Ibu duduk kembali. Masih mau lanjut, Bu? Lanjut. Masih mau lanjut? Lanjut. Bu. Nah, saya tanya lagi nih. Sekali lagi yang kompak. Kalau tidak, ini pertandingan yang terakhir. Masih mau lanjut apa tidak? Lanjut, Bos. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Bapak siapa tadi namanya Pak? Pak Basiron. Basiron itu artinya orang yang suka melihat. Bapak suka melihat apa? Oke. Bapak ini senang jamaah yang banyak karena ada ungkapan dalam kitab I'anatul Talibin bunyinya majtama'a arba'una qattu illa kana fihim waliyullah. Kalau ada orang 40 berkumpul dalam satu majelis, maka doanya seperti walinya Allah saja. Kan seperti itu Pak. Sekarang Bapak di surau itu jamaahnya hanya 3. Bolehkah Bapak pindah ke tempat yang lain yang jamaahnya lebih banyak? Pak, zaman Kanjeng Nabi itu waktu yang Islam Kanjeng Nabi sama Sayyidah Khadijah jamaahnya juga cuma 2 orang Pak. Ketika Kanjeng Nabi tambah Sayyidina Ali, jamaahnya juga cuma 3 orang. Jadi tidak ada tuntutan untuk 40. Yang 40 itu kalau sholat Jumat. Bolehkah Bapak pindah? Boleh, tapi mohon maaf kalau kepindahan Bapak menyakiti musola di depannya, itu lebih dosa. Bapak boleh pindah, tapi kiainya ngomong, tak dengar kok. Itu lebih dosa. Bapak mengejar sunnah, sementara Bapak menyakiti orang. Dosa nggak? Sama dengan begini Bu, orang cium hajar aswad itu sunnah. Tapi kalau dia itu dicium hajar aswadnya sampai mukul-mukul orang, mukulnya dosa, ciumnya sunnah. Jadi jangan sampai bela sunnah menyakiti. Paham Mbak ya? Lanjut. Ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Kenalkan Gus, nama saya Pak Nasihi. Ini jauh dari rombongan kami dari Singkawang City. Demi ngefans sama Gus Dewa, kita sering kali izin saya bertanya Gus ya. Yang terjadi di masyarakat kita khususnya kaum Nahdien, karena kaum Nahdien khususnya masyarakat pinggiran dan mungkin termasuk saya ini adalah pengikut yang taklid ya Gus.
Jadi ketika kita mengamalkan amaliyah aswaja, lalu ada saudara kita muslim yang lain mungkin berfaham lain, lalu dengan menyampaikan ke jamaah-jamaah kita yang masih taklid tadi bahwa apa yang engkau amalkan ini adalah tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Nah, karena kami itu mengikuti guru-guru yang mungkin secara dalil yang istilahnya tidak menguasai, kita kebanyakan dari jamaah Nahdien itu tidak bisa menyampaikan secara argumen dalil-dalil tersebut. Biasanya yang membuat kita jamaah itu atau masyarakat Nahdien itu tidak pernah dikerjakan Rasulullah begitu. Lalu saya tambah lagi, tolong dijelaskan surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaku anhu fantahu. Terima kasih Gus. Bertiga pertanyaan. Satu kita dijelaskan tentang ayat itu Gus. Yang pertama bertanya bagaimana kalau Nahdien taklid sementara Wahabi mengatakan amalan Nahdien dan taklid itu tidak ada dan tidak pernah diceritakan oleh Nabi. Mohon dijawab. Begini Bapak-bapak, ini dengarkan, ini penting sekali. Kalau yang dikerjakan Kanjeng Nabi pasti bagus, pasti. Tapi apakah yang tidak dikerjakan Kanjeng Nabi pasti jelek? Ayo, sekarang cara berpikirnya dibalik. Karena berpikirnya orang itu Pak, sesuatu harus sama dengan Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, apakah yang tidak baik sekarang ini, apakah yang kita lakukan yang tidak baik pasti jelek di hadapan Kanjeng Nabi? Belum tentu. Contoh, saya contohkan. Sholat tarawih dilakukan Kanjeng Nabi apa tidak? Tidak. Jenengan tanya ke mau ke Wahabi, mau ke NU, mau ke siapa saja, Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih berjamaah. Ingat-ingat, Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih yang melakukan sholat tarawih berjamaah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Pertanyaannya, balik lagi, berarti apakah Sayyidina Umar itu adalah pelanggar syariat karena Kanjeng Nabi tidak melakukan, dia melakukan? Kan tidak. Karena bukan masalah itunya, karena kebaikan tidak hanya berhenti di zamannya Kanjeng Nabi, tapi kebaikan terus akan berjalan dan berjalan sampai sekarang. Contoh lagi, turun yang adzan 2 kali, apakah Kanjeng Nabi sholat Jumat adanya berapa kali? 2 kali kan Pak? Sholat Jumat adanya berapa kali? 2 kali. Kanjeng Nabi tidak pernah adzan 2 kali. Abu Bakar tidak pernah adzan 2 kali. Umar tidak pernah adzan 2 kali. Sayyidina Utsman adzan 2 kali. Kalau memang adzan 2 kali nggak dilakukan Kanjeng Nabi, kenapa Sayyidina Utsman melakukan? Apa berani mengatakan Sayyidina Umar melakukan bid'ah? Bukan masalah baik tidaknya, karena kebaikan tidak akan pernah berhenti dan kebaikan sampai kapanpun terus akan berjalan sampai hari ini. Ini kalau saya turunkan nggak selesai. Contoh lagi, mau contoh? Oh banyak. Al-Quran. Al-Quran itu Pak, zaman Kanjeng Nabi nggak ditulis, zaman Abu Bakar nggak ditulis, zaman Sayyidina Umar nggak ditulis, zaman Sayyidina Utsman baru ditulis. Pertanyaannya, kok Utsman berani membukukan Al-Quran? Apa berani mengatakan Sayyidina Utsman pelaku bid'ah karena membukukan Al-Quran? Tidak, karena kebaikan memang tidak berhenti di zamannya Kanjeng Nabi. Kebaikan terus akan berjalan dan berjalan sampai kapanpun ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham pemirsa?
Yang ketiga, yang kedua tentang surat Al-Hasyr tadi itu. Jadi gini, apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi lakukan, apa yang dilarang Kanjeng Nabi tinggalkan, itu betul. Betulnya maksudnya gimana? Yang jelas-jelas diperintah Kanjeng Nabi apa? Ya sholat, zakat, puasa. Apa yang dilarang Kanjeng Nabi? Ya jelas-jelas yang tertera dalam Al-Quran. Molimo seumpamanya. Yang tidak jelas jangan dimasukkan haram. Ini Bapak kan mau mengarahkan karena zikiran ini nggak dilakukan Kanjeng Nabi berarti kan dilarang, kan gitu maksudnya. Tidak, bukan begitu cara berpikirnya. Kebaikan itu akan berjalan karena kebaikan terus akan berjalan sampai ila yaumil qiyamah. Belum selesai. Lanjut pertanyaannya belum selesai. Ada lagi nggak? Tadi masih. Jadi tadi angkat tangan terus yang boleh pertama. Masih. Ini boleh tadi yang angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Imran. Siapa? Imran. Ya. Imran. Iya. Kelas berapa? Baru lulus SMA. SMA. Sudah punya pacar? Belum. Mau punya pacar? Nggak usah. Nggak usah. Nunggu ada istrinya aja. Kalau ibu-ibu menemukan menantu seperti ini bagus, nanti ambil bapak pulang ya, Bu. Mulai ke TV. Lanjut, Mas. Ini Gus, saya mau bertanya. Misalnya nanti sebulan ditinggal sama ayahnya dari sejak kecil nih ditinggalkan. Iya. Ketika dia sudah dewasa, dia sudah sukses, tiba-tiba ayahnya datang. Karena dari kecil ditinggalkan, dia merasa benci kepada ayahnya dan dia memaki ayahnya. Itu apa hukumnya? Oh, memaki ayahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Siapa tadi? Mas Imron ya? Imron. Ya, Imron. Ada aja sama Imron. Ya bro, sama aja saya pada di pacar bro. Besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya jawab. Inilah pentingnya menjadi orang tua yang baik. Ini yang mestinya introspeksi kita sebagai orang. Ojo jangan sampai orang tua menyanyiakan anaknya. Akhirnya anak ini coro bahasa Jawa nih ngelamak. Ngerti ngelamak, Bu? Langkah. Ngelamak itu bengal. Ngerti bengal? Bengal itu pengko. Ngerti pengko? Ya situ lah Bu, tapi awal orang tua kalau sudah kayak gini introspeksi. Terus bagaimana sikapnya anak? Bolehkah anak membenci orang tua? Mas tak kasih tahu Mas, orang itu membenci siapapun nggak boleh. Hatta bukan orang tuanya nggak boleh. Saya orang tua kamu bukan? Bukan kan? Bolehkah kamu membenci saya? Ya. Nggak boleh. Nah, ya wes jawaban itu. Apalagi membenci orang tuanya, apalagi membenci orang tua itu tak keneng ekorok nampah karena darah dagingnya kamu sama mama tetap dari bapak kamu, nggak mungkin darah daging kamu diambilkan dari saya, tak indah aja. Gitu maksud saya. Anak harus sadar seperti itu, harus. Tapi orang tua juga harus sadar seperti itu. Jangan sampai orang tua menyia-nyiakan. Kalau dua-duanya sama-sama mengerti, insya Allah ke depan tidak akan terjadi seperti ini. Paham Mas ya? Tetap gak boleh anak membenci orang. Wes lo Bu tak omong ibu sampean Bu, hei. Ibu minta doanya ibunya. Saya minta doa ibu saya, walau kafiron, walaupun ibunya kafir, itu mandi. Ibunya bukan orang Islam, ibunya kan? Makanya tadi malam saya ditanya sama orang,
Gus, kalau saya muslim, ibu saya masih tetap non muslim, apakah saya boleh minta doa? Tetap minta. Kenapa? Doanya ibunya, ujilah ibunya kepada anaknya, walaupun dia non muslim tetap mujabah. Paham Bu ya? Makanya jangan sampai membenci orang, sejelek apapun tetap orang tua di. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini karena situasi tidak memungkinkan. Lanjut. Benar lanjut. Jangan ditanya, suruh tanya lagi, capek. Ini yang terakhir bos. Terakhir, ini yang terakhir, satu pertanyaan, dua pertanyaan tapi satu jawaban. Yang pertama, ini sebenarnya tidak perlu dipertanyakan, tetapi ini juga mewakili seorang laki-laki. Assalamualaikum, kenapa Gus semua wanita itu tidak mau dipoligami? Ini mumpung istri ada di dalam juga Gus. Istri saya di dalam suasana Gus. Enggak, istri saya orang baik. Istri saya Gus ada di dalam juga, jadi mewakili. Terus pertanyaannya? Yang kedua, ini pertanyaan fikih. Ya. Yang kedua pertanyaan fikih, misalnya ada orang yang sedang ngecat masjid. Bukan yang masalah poligami tadi gimana maksudnya? Pertanyaannya apa tadi? Oh, pertanyaan yang poligami. Gus, kenapa wanita itu rata-rata tidak mau dipoligami? Nanti jawabnya Gus. Jangan sekarang jawabannya. Yang kedua, ini misalnya Gus. Ada orang yang sedang ngecat masjid, sedangkan bulunya terbuat dari bulunya anjing. Ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi. Ketika sudah tahu kalau kuasnya terbuat dari bulunya anjing, nah bagaimana cat yang sudah melekat, apakah harus dikelupas atau tidak? Dengan ibaratnya Gus, dia minta kitab-kitabnya Gus. Ibarat kitabnya minta Gus. Jadi kalau bisa disusun-susun saja Gus. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, ini yang terakhir karena nanti ada karena sudah malam nanti ke guru kita, karena tadinya beliau Habib Shalih Ba'bud, sama maaf Habib konfirmasi saya terlambat, mungkin beliau nanti sekaligus menutup doa. Nah untuk itu mohon kepada Gus Dewa untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Oke, ini pertanyaan ngeri. Ngerenges. Bu, gini Bu ya, saya jawab. Kenapa perempuan kok nggak mau dipoligami? Itu memang sudah kodratnya perempuan, memang sulit dipoligami. Tapi lain, ada juga perempuan yang mau dipoligami, nggak ada. Ada, tapi nggak banyak. Begini Bu, ini penting saya utarakan. Nggak tega saya ngomong. Perempuan jangan sampai berani ngomong poligami itu nggak boleh, itu dosa. Iya. Perempuan wajib ngomong poligami itu boleh. Saya dulu belum tak teruskan. Kenapa bapak-bapak nggak tepuk tangan ini bagi sampean, Pak? Ibu-ibu udah mulai kotak-kotak. Gak boleh perempuan ngomong poligami itu nggak boleh, nggak ada, nggak boleh. Karena memang poligami itu ada dalam Al-Quran. Mengatakan poligami tidak boleh sama halnya dengan mengatakan Al-Quran bohong. Tapi Bu, ibu-ibu boleh bilang saya nggak mau dipoligami, dalam syariat juga boleh. Boleh tepuk tangan Bu. Jadi poligami wajib dikatakan boleh, tetapi belum tentu ibu boleh dan mau dipoligami. Boleh nggak Bu? Betul nggak Bu? Contoh Bu, saya ngomong Bu, Kanjeng Nabi mengatakan daging sapi itu boleh nggak? Ketika
ada orang nggak mau daging sapi, dosa nggak? Kalau suaminya ibu ngomong gini, mas, apa? Dede, apa? Saya mau nikah lagi, mas. Terus mau ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab, Bu, jawabannya gampang. Mas, Kanjeng Nabi itu istrinya janda, umurnya 70 tahun. Makanya Bu, kalau ada suami yang ngomong mau ikut sunnah Kanjeng Nabi, tarik tangannya, antarkan ke janda umur 70 tahun. Itu namanya istri yang tege. Tapi kan istrinya Kanjeng Nabi ada yang masih muda, si Aisyah. Tapi rata-rata yang dinikahi janda. Tapi katanya Habib kemarin sama saya ngomong, Bib, kenapa nikah lagi? Habib langsung ngocol, tanakahu, takasaru, nikah yang banyak, punya anak yang banyak. Dalam hati saya, cocok Bib. Punya anak yang banyak. Nah makanya tidak semua orang, makanya saya katakan tadi, syariat poligami ada, tapi tidak semua perempuan mau dipoligami. Boleh nggak mau? Boleh nggak tidak mau? Boleh, itu individu orang. Tapi mengatakan poligami tidak ada, itu yang jadi masalah. Paham Bu? Paham Bu? Yang kedua Ustaz, kalau istri saya Bu, insya Allah. Tak kira. Insya Allah. Tak kira. Insya Allah. Makasih. Boleh. Tak apa-apa, tapi bolehnya nggak gini, boleh. Gus, ada istri saya Gus. Ada ya? Jangan perkuat Gus. Masya Allah. Ini Boleh kita sampai enggak? Boleh tapi gini, boleh. Gus, misalnya ini Gus, saya ulangi pertanyaannya. Misalnya ada orang yang sedang mencat masjid sedangkan bulunya terbuat dari bulunya anjing. Ketika sudah tahu kalau kuas yang terbuat dari bulu anjing, bagaimana catnya sudah melekat, apakah dibuka atau tidak, serta ibaratnya. Oh ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Anjing ada berapa hukum? Dua. Anjing ada berapa hukum? Tiga. Satu, najis mughalladh. Menurut Imam Syafi'i. Nomor 2, dianggap najis biasa menurut Imam Hanafi. Yang nomor 3, menurut madhab Imam Malik dianggap suci. Tinggal ikut madhab yang mana. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i ya dibasuh 7 kali. Tapi kalau menurut madhab Imam Hanafi cukup dibasuh 1 kali. Apalagi madhab Imam Maliki ocol. Kenapa? Karena madhab Imam Maliki mengatakan paham ya? Bang saudara Muhammad. Ada ibaratnya Gus. Kita mesti minta kita Gus. Ya kita nggak mas. Itu ya. Repot. Kalau mau kita nggak usah, kita sebenarnya kajian saya yang terakhir saya bacakan kitabnya juga di fanspage Gus Dewa menjawab. Itu lengkap dengan kitabnya. Oh iya. Bagi penanya tolong ditanya atau melihat di YouTube namanya Gus Dewa. Di YouTube-nya, di fanspage. Di fanspage. Oh ya. Tahu nggak fanspage? Nggak tahu. Fanspage itu Facebook tapi yang gitu. Ini pura-pura nggak tahu. Tahan. Yang demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita demikian tanya jawab yang disampaikan oleh guru kita Gus Dewa, karena sudah berjalan 3 jam pertanyaan ini. Nah nanti setelah Gus Dewa ini kita lanjutkan. Habib mohon maaf guru, karena tadi konfirmasikan saya kira beliau tidak hadir nantinya, karena sampai jam 8 Ustaz Muhammad kebenaran konfirmasi. Jadi beliau walaupun sekapur sini untuk meminta tausiah dari beliau dilanjutkan dengan doa, karena setelah acara ini informasi dari tuan rumah akan ada namanya atraksi
yang akan disampaikan oleh penggiat budaya Kabupaten Mompah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu kepada Gus Doang kami persilahkan. Alhamdulillah, tanya jawabnya hampir 2 jam. Ini kalau diteruskan Pak sampai jam 12 nggak akan selesai. Karena yang hadir ini hatinya ingin tanya semua, tapi ada yang mau, ada yang malu. Kapan-kapan lagi insya Allah kalau ditakdirkan oleh Allah, saya Isra Mi'raj akan mengisi lagi di Kalimantan. Insya kalau rindu dengan saya, buka channel YouTube saya. Asik. Di Singkawan banyak channelnya Pak Ustaz. Baik, itu teman-teman sekalian, semoga barokah, semoga manfaat, dan semoga kita diberi kesehatan, diberi keimanan. Amin. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah sekitar bulan Isra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu kok sudah semangat ibu, semangat ibu. Sampai jam berapa ibu? Sampai jam berapa? Jam 1:02. Waduh, kuat mas, 1:02. Ibu kuat? Berapa orang ibu? Masalah Rahman.